sebagai mahasiswa student biasanya itu menunggu kiriman dari orang tua ya. Itu gimana untuk Irene mengelola kiriman dari Jakarta? Kiriman ya, itu makanya aku bilang tadi salah satu beban terberat adalah memikirkan bahwa tidak boleh gagal meraih gelar sarjana di Amerika. Karena kan duit sudah dikeluarin, rupiah pindah ke dolar, it's not Iya. berat banget kan, kasihan lah Iya, orang tua iya. kalau misalnya kita udah sekolah di sini udah di ongkos besar-besaran, ongkos kuliah, ongkos tinggal, dan di sini sekolah main-main kan sayang. Iya. Aku masih lucky karena aku dapat local tuition. Kalau yang international student dapatnya international student tuition yang bisa 2 kali lipat mungkin. Okay. Jadi ya mungkin karena itu juga majority teman-teman aku di sini semua sekolahnya bener. Jadi aku ngobrol sama beberapa teman yang mereka bilang ya lah, orang tua kan kita udah dikirim jauh-jauh ke Amerika, udah ngeluarin uang yang bukan sedikit gitu. Kalau kita sekolah main-main kan sayang. Iya. Semuanya sekolah benar-benar selesai. Terus kalau biasanya ya udah tahu gitu, karena kan kita sign kontrak apartemen 1 tahun, jadi udah tahu budget segini untuk apartemen. Makan at least sebulan segini, listrik, telepon segala macam. Kalau tuition kan udah kayak waktu fix, jadi itu hanya kayak per semester. Jadi begitu awal semester daftar kelas, udah bayar, that's it. Udah, jadi kayak kalau bayar tuition itu kayak big chunk of money in the beginning of the semester. Habis itu kan 6 months, 4 bulan, 6 bulan kosong, hanya biaya hidup aja gitu. Jadi ya pinter-pinter lah, karena itu kita nggak ada, semua anak Indonesia yang aku tahu kita nggak tinggal di dorm. Semuanya pada tinggal di apartemen. Karena beberapa ada aku dengar bilang katanya kalau tinggal di dorm itu pastinya jatuhnya lebih mahal. Makan juga mau nggak mau kan harus beli makanan sini yang ada di dalam apa namanya, ya makanan sini aja gitu. Jadi nggak bisa masak. Karena masak lebih hemat. Biasanya semua teman-teman aku di sini kita lebih suka masak sendiri. Mungkin itu salah satunya kenapa Irene ini akhirnya menjadi pintar masak. Oh iya, betul sekali. Itu mulainya di sini ya? Itu mulainya di sini. Waktu mami di sini ya ada mami yang masak, ada oma di sini ada oma yang masak. Begitu mereka semua pulang, aku harus pintar-pintar masak sendiri. Kalau makan di luar terus kan mahal. Terus masa makan burger lagi, pizza lagi, makanan Chinese yang di sini kan nggak enak. Kadang-kadang aku pengen makan sayur asem, sambal terasi, pete gitu kan, atau sambal goreng. Jadi ya harus bisa jadi belajar masak karena masak sendiri. Ya jadi itu lebih hemat. Jadi untuk student di sini, biasanya student sini kalau ngerasa kayaknya mau ini ya, mau itu, tapi nggak bisa. Akhirnya mereka coba memutar otak gimana bisa mendapat uang tambahan. Ada nggak? Oh iya ada. Aku dulu waktu sebelum transfer ke NM, aku masih di BIN, aku sempat kerja. Sebenarnya sih mungkin nggak uang tambahan juga. Kalau aku bilang cukup, pasti cukup. Apa yang dikirim mami sama papi nggak mungkin lagi kirim setengah gitu, terus setengahnya cari lagi. Kayaknya enggak lah, pasti cukup gitu. Cuma kan kayaknya seneng aja kalau kita punya pengalaman kerja, kita bisa ngerasain kerja, bisa ngasilin duit meskipun nggak besar, but it's something. Dan jadi, itu juga pengalaman. Iya, pengalaman itu. Kan mana manage waktu antara waktu sekolah, waktu kerja, itu kan mesti pintar-pintar sendiri gimana ngaturnya. Karena itu ya lebih enak kalau kerja di kampus. Waktu itu aku kerja di kampus. Kerja di kampus ya? Ya, aku sebagai kerja apa di itu? lab. Science lab. Jadi aku kerja buat lab fisika, kimia, sama lab biologi. Iya. Kalau misalnya student mau praktikum, kita yang siap-siapin bahannya. Atau misalnya student selesai praktikum, kita masukin lagi kayak semua gelas-gelas itu loh, percobaan kimianya kita balikin lagi atau kita bersihin, kita yang cuci segala macam. Lumayan lah nggak? Ya waktu aku kuliah waktu itu sih kampus bayarnya kalau nggak salah minimum wage. Ya. Dan jumlah jam kerjanya juga paling minimum 3 jam satu hari. No, kalau part time di sini maksimum 20 jam per minggu. 20 jam. 20 jam.
Jadi ya aku kalau nggak salah aku cuma kerja 15 jam apa, nggak banyak lah, cuma ya buat fun aja. Jadi- Cari pengalaman. Jadi itu ini pertama kali ngerasain Kerja. kerja dan Iya. dapat hasil. Yes. Itu rasanya pasti bahagia banget ya. Aku sampai buka second bank account. Jadi bank account yang satunya khusus untuk untuk penghasilanku sendiri. penghasilan. Masih ada bank accountnya, jadi Masih kayak ada. it's like okay, this is the money that I earn. Maksudnya aku dapat dari aku kerja sendiri gitu. Ya kalau saya pengen beli sesuatu yang penting-penting banget buat fun ya ambil aja dari situ. Jadi kan nggak merasa bersalah. Jadi peran orang tua sebenarnya besar di sini. Selain orang tua mengirimkan uang, tentu kadang-kadang orang tua bisa visit, tapi tidak semua mahasiswa punya kesempatan yang luar biasa kayaknya ya bisa mendapat visit dari orang tua. Itu kalau ada orang tua datang ke kampus untuk melihat anaknya seperti apa tuh? Biasanya kita itu deh kayak nggak tahu nih, mungkin teman-teman masih banyak yang ingat ya, anak-anak KNM dulu masih ingat ya. Kalau udah orang tua siapa dateng, nanti biasanya ibunya suka masak. Oh masak? Masak. Berarti termasuk mamanya. Iya, mami masak. Oh, mami lagi. Itu udah kayak bukaran tangan gitu. Kalau apa namanya klien yang datang, customer yang datang ditelepon, kamu belum makan. Walaupun nggak di-charge, cuma Okay. karena mami senang masak. Jadi ya udah mami masak dan udah tahu gitu schedule-nya. Airin jam kuliah jam segini, nanti dia makan di rumah jam segini. Okay. Si Aldin sekolah jam segini, makan di rumah jam segini. Ika di kuliah jam segini, nanti makan jam segini. Karena aku nggak di rumah, teman-teman aku datang. Jadi suatu privilege punya kedatangan orang tua. Iya. Jadi kalau udah ibunya siapa datang, gitu, wah ini tante siapa dimasak. Tapi kalau mami sih memang mami ya dipanggil-panggilin gitu. Jadi Oh. bukan kayak kita bikin ngundang makan rame-rame, enggak. Jadi mami masak. Ya mami merasa semua itu anak-anaknya dia yang datang ke rumah untuk cari makan. Jadi ya kalau nggak datang gitu, kemana ya si ini? Kayaknya jam segini kan dia harusnya makan siang, atau mungkin lagi di kampus kali. Coba ditelepon dulu, dia belum makan. Udah kayak ibu asuh ya. Iya, itu ibu asuh banget. Jadi datang ke sini semua harus makan siang dan makan malam. Udah pasti itu, meskipun schedule-nya beda. Kadang aku pulang sekolah, lah lo ada di sini. Iya, kan mau makan. Jadi sebenarnya untuk logistik anak-anak kalau ada orang tua datang aman. Oh, aman sekali. Aman ya. Pasti aman. Dan untuk saat itu berarti saat itu kira-kira ada berapa jumlah yang seangkatan sama Airin? Anak Permias. Anak Permias. pada Anggotanya saat kalau kuliah nggak di sini. salah aku di sini anggotanya itu 200 orang. 200 orang. Dan Tapi kan waktu itu campur 200 orang itu antara yang biaya sendiri kayak kita Oke. sama yang beasiswa yang Oke. dari Perusahaan. perusahaan. Oh, oke. Jadi, apa namanya? Ya kalau yang dari perusahaan kan biasanya ada istri-istrinya. Oh, aman ya. Ya, jadi yang biasanya ibu-ibunya datang dan buka warung kecil Warung, di rumah. warung. Itu yang angkatan-angkatan aku ya, maksudnya yang Ya. angkatan bawah kan. Terus kalau tadi udah dibawa sama Airin nih, kita keliling-keliling, ternyata College Station atau Texas A&M di College Station ini besar sekali. Ini Nah, belum setengahnya. belum setengahnya. Dan saya berpikir gitu, gimana kalau misalnya malam banget harus belajar di library dan pulang ke apartemen dalam kondisi gelap. Aktivitas di kampus pada saat malam gimana? Apa Aku- berbahaya? Atau- Selama aku kuliah tuh aku kayak punya apa ya? Aku nggak mau belajar di rumah. Oh, nggak mau belajar rumah? Ya, aku setiap malam jam 7.30 ada di lantai 6 Evans Library. College Library itu perpustakaannya sini ya, Perpustakaannya, iya. perpustakaannya itu. Jadi setiap malam aku harus kesini. Tapi kayaknya agak lebih tenang aja gitu kalau di library. Dikelilingi buku-buku yang segitu banyaknya, mungkin otak gue lebih cepat menangkap apa yang aku pelajari. Oke. Cuma kan lagian kalau di rumah godaannya banyak kan, yang nonton TV, Nonton TV. ngobrol, terus mana pas aku tinggal itu 4 rumah orang Indonesia semua, tadi lihat kan Oh, oke, iya iya. yang Iya, iya. fourplex, Nah, nah. 4-4-nya Indonesia semua. Oh. Jadi kita di belakang tuh mondar mandir dari dapur satu ke dapur yang lain. Oke. Makanya aku lebih suka belajar di library, jadi lebih nyaman lah. Biasanya aku pergi berangkat karena aku tahu aku lebih suka belajar di library, jadi aku beli parking tag.
Oh, oke. Parking tag untuk bisa parkir di kampus malam. Jadi parking tag aku hanya berlaku jam 6 sore sampai semalaman. Itu mesti bayar ya? Bayar. Jadi itu satu semester. Berapa ya? Kalau nggak salah aku bayar satu semester itu 60 Oke. buat parkir. Nah, Bulan parkir segitu. iya. Parkir di belakang nggak terlalu jauh dari library. Ya, jalan sendiri gelap. Tapi aman ya? So far sih security. aman. Security aku nggak lihat kayak yang warawiri mondar mandir Oke. itu nggak ada. Tapi aku pernah dibilang kalau misalnya kita di dalam kampus, ini kan ada kadet. Mhm. Di A&M tuh kita punya korps kadet. Oh, oke, mereka yang Ya. jaga ya. Mereka nggak jaga, mereka student juga. Tapi kalau Oh, misalnya kalau di dari kadet itu mungkin kalau di Indonesia namanya menwa, resimen mahasiswa. Iya, iya, Oh. menwa. Apa nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Jadi mereka Iya, yang menwa. memang tugasnya seperti militer. militer. Ada latihan militernya. Ada latihan militernya. Pakai seragam. Oh, itu di sini namanya kadet ya. Kadet. Jadi mereka pakai seragam. Kalau Pakai kuliah seragam. mereka pakai seragam Oke. kadetnya. Nah, aku pernah dibilang kalau kamu takut mau dari satu gedung ke gedung lain di dalam kampus, telepon ke nomor ini dari telepon manapun di kampus, kasih tahu lokasi kamu di mana. Nanti kadet datang buat Oke. escort nganterin ke kemana gitu nemenin. Karena kan gelap, Kak. Lihat kan pohon banyak banget. Dan kalau malam di Ini sini nggak ada tuh lampu. gelap. Teman-teman juga bisa lihat di belakang kita. Ya, pohon semua. Terus aku pernah satu kali belajar di kampus. Biasanya aku ada temen, kita selalu pergi berdua. Tapi nggak tahu kenapa kali itu aku pergi sendiri. Terus udah jam berapa ya? Jam 2 apa? Jam 1 apa? Pokoknya udah malam lah, udah malam banget. Pada saat itu embun turun kan? Oh, oke. Embun turun jadi ini bener-bener kayak berkabut. Oh, berkabut. Jadi udah pikirannya udah Aduh, paranoid ya. serasa saya ada di film horor. Aku jalan itu aku terus lewat tanah lapang itu, apalagi kalau di yang di beton, embunnya nggak terlalu tebel, kabutnya nggak tebel, tapi yang di rumput-rumput itu kabut, benar-benar kabut loh mbak. Aku nggak bisa lihat manusia sejarak ini, Wow. saking Tebal ya. tebel. Itu kalau di tempat bohong. Iya, tiba-tiba halo. Bisa. Kabut. Gedung tua semua. Oh, iya. Iya, iya. Kampus ini sudah berdiri dari sejak tahun 1876. 1876. Waduh. Jadi ya entahlah apa ini dulunya kan. Maaf saya ini orangnya penakut. Jadi dan saya paling tidak mau kalau malam masuk ke gedung-gedung tua seperti ini. Pernah ada satu teman anak geologi, geofisik. Oke. Ya, geofisik di kampus gedungnya dia itu gedung tua di belakang sana. Oke. Jadi naik kayak pilar-pilar gitu, terus buka pintu. Kalau buka pintu, pasti depan pintunya itu ada patung pendiri. Itu harus sampai lagi duduk begini. Ya, agak berat sih kalau malam-malam di sini. Cuma pernah waktu sebelum aku transfer ke A&M, jadi aku belum punya parking tag. Oh, aku belum punya mobil. Oke. Jadi aku ke kampus pulang sendirian. Jam 2 pagi. Oh, oke. Jalan sendirian setengah jam dari sini sampai ke rumah. Aduh. It's okay but not okay. Aku tahu ini kota student, apalagi waktu tahun itu kan lebih banyak studentnya daripada orang lokalnya. Tapi ya aku tahu bahwa ini nggak aman juga gitu, kalau jalan tengah malam. Jadi ya agak duduk, but puji Tuhan baik-baik semuanya. Sampai Cuma sekarang. ya aku tahu itu satu hal yang salah pulang malam sendirian. Cuma ya mau bagaimana? Karena teman-teman aku mereka bilang mereka ada yang decide untuk stay di kampus aja all night long, atau ada yang bilang mereka belum mau pulang atau gimana gitu. Tapi aku harus pulang karena besok aku ujian pagi, aku mau tidur dulu. Jadi ya pulang lah sendiri dengan gelap-gelap. Lewat kali lagi tadi lihat Lewat kali di kali. antara Ya. semak-semak. Jadi kita berbicara, kita masuk ke kampusnya ini ya, Texas A&M. Texas A&M itu berdiri dari 1876. dan setiap kampus itu pasti punya maskot. Dan maskotnya di Texas A&M itu anjing. Itu Anjing. bisa cerita sedikit? Ceritanya sejarah si maskot ini, jadi ada grup kadet, mereka kadet or just A&M student, mereka pergi nonton game, pulangnya di jalan lihat anjing luka, mungkin ketabrak atau something, sama mereka dibawa pulang, bawa ke kampus, tinggal di dorm. Diurus lah sama mahasiswa ini.
terus nggak boleh sama kan tinggal di dalam asrama apa segala macam, jadi nggak boleh, katanya harus dikeluarin, tapi nggak terima anak-anak student bilang kan ini anjing tidak mengganggu segala macam, dia baik-baik aja. Ya udah akhirnya dikasih tinggal di kampus, dikasih nama Reveille, artinya Reveille. trompet pagi. Oh, Reveille trompet pagi. Trompet pagi. Karena anjing suka gonggong. Gonggong pagi-pagi ya, jadi Kayak membangunkan. Reveille trompet pagi. Oke. Ya, apa namanya? Tapi ya dia punya pangkat, tapi kan kadet kan Oke. dari Reveille ini kalau nggak salah dia punya pangkat yang paling tinggi dari Paling tinggi. kadet-kadet. Jadi kalau setiap kadet gantian jadi handlernya si Reveille yang harus ngurusin Reveille, kasih makan, bawa jalan. Kemana si kadet ini pergi, Reveille harus bawa. Even si kadet mau pergi pacaran, bawa dia tuh anjing. Gak boleh ditinggal ya. Anjing harus dibawa kemana-mana. Dan katanya kalau misalnya ini anjing, kan dia tinggal di asrama kadet. Kalau dia tidur di salah satu tempat tidur kadet, yang punya tempat tidur itu harus tidur di lantai. Karena Reveille ini pangkatnya paling tinggi ya. Terus kalau Reveille ikut ke kelas, karena dia harus ikut kadetnya kemanapun si kadet pergi. Kadet harus kuliah, dibawa, pacaran aja dibawa, kuliah apalagi dibawa kuliah. Kalau dosen lagi ngobrol di depan, apalagi menjelaskan dan Reveille menggonggong, kelas harus dibubarkan. Kelas bubar karena gonggongan Reveille. Hanya anjing. Luar biasa, hanya ada di Texas A&M. Terus aku sempat baca berita juga, nggak inget Reveille yang keberapa, tapi katanya diculik sama anak-anak UP. Oh, jadi ada waktu rivalnya. rivalnya kan University of Texas diculik, tapi A&M nggak mau mengakui bahwa dia diculik. Tapi seminggu katanya maskotnya kemana? Kan mungkin jatuh di bawah kali ya, Iya, kalau iya. sampai ketahuan diculiknya. Ya, trompet pagi. Trompet pagi. Terus tadi juga sempat dibawa sama Irene ke depan Kyle Field, itu stadion utamanya Texas A&M, di mana football itu selalu main, dan luar biasa besar sekali karena seating itu bisa sampai kapasitas 102.000 penonton. Bisa dibayangkan besarnya kapasitas dari building itu. Dan di depannya ada yang unik karena di situ si Reveille ini sudah ada 8 yang sudah meninggal ya. Ya. Dan sekarang mungkin ada terakhir yang 9 ya, yang ke-9 ini. Ini yang ke-9 ya. Ke-9. Sekarang yang Jadi ke-9. di situ ada satu tempat kuburan dari anjing-anjing sebelumnya yang dinamakan Reveille sebagai maskotnya Texas A&M, itu menghadap ke scoreboard. Itu kenapa ya? Karena katanya ceritanya si Reveille itu kan harus dibawa terus. Jadi kalau lagi game, dia biasanya suka mondar-mandir dikasih support Oke. buat tim footballnya A&M. Jadi supaya ditaruh scoreboard, ceritanya mungkin bisa dicek juga di Google, dia harus dikubur dengan moncongnya sama paha depannya itu menghadap ke scoreboard, jadi biar dia tetap bisa nonton dari bagian yang lain. Oh. Selalu bisa lihat scoreboardnya ini berapa skornya. Oh. Makanya kan ada scoreboard kecil kan di Hmm. depannya si kuburan ini. Jadi supaya keep the tradition, Reveille masih tetap bisa nonton Aggie football. Aggie football. Jadi football itu di Texas itu sangat kental banget, dan football di sini football American football dan kalau agak berbeda dengan soccer. Dan ada salah satu tradisi lainnya di Texas A&M itu adalah 12 man. 12 man itu salah satu kejadiannya seperti apa ya, Rin? 12 man itu apa namanya? Ada satu game itu, jadi Texas A&M itu dibilang the home of 12 men. Oke. Jadi ada satu game, Egy kalau misalnya saya salah tolong dikoreksi di komen. Ada satu game, katanya semua pemain cadangannya tuh sudah terluka, sementara game masih berlangsung. Udah habis nih pemain cadangannya, mau bagaimana lagi kalau sampai ada yang terluka? Berarti kan ya habis lah anggotanya. Terpaksa ada si coachnya manggil satu atlet basketball Oke. yang dulunya atlet football. Dia duduk sebagai penonton. Jadi ditanya kalau misalnya kita butuh orang Bisa nggak untuk menggantikan. Jadi dia ini the 12 man yang sitting on the bench. Oke. Jadi diambil dari penonton. Karena itu
Tapi akhirnya ended up dia nggak pernah terpakai karena Tidak they pernah, cukup. finish the game dengan keadaan luka and they won. Oke. Cuma akhirnya itu jadi tradisi sampai sekarang The 12 Men itu aku baca The 12 Men semua penonton Egy football itu ada The 12 Men. Sayang kita nggak bisa masuk ya. Aku juga sejak dia dibangun belum pernah masuk. Well, selama aku tinggal di sekolah di A&M aku cuma 1 kali ke Kaos. Oh. Dan ada satu bangunan lagi yang cukup spesial yang ada di dalam College Station adalah George Bush Library ya. Ya. Dan itu mungkin saat ini juga kita belum sempat nggak bisa ke lihat. sana karena tutup. Dan di dalamnya itu banyak artefak-artefak atau skrip-skrip dari Game of Thrones. Oh, Game of Thrones. Dari Ya, Game ya, of Thrones itu di semua Iya. ada di dalam situ. Iya kalau ya. nggak salah. Iya. Di George Bush. Kalau saya tidak salah, tapi kebetulan juga kita juga belum nggak bisa ke masuk. sana karena lagi COVID, jadi mereka Iya. tutup. Iya, dan masih dalam suasana COVID, makanya saya juga pegang ini karena di dalam lingkungan kampus tetap harus pakai masker dan 6 feet distance dan respect others. Dan nanti kalau ingat waktu si Bush di proses pemakamannya, ingat nggak dia dibawa pakai kereta dari Houston Oke, sampai ke iya. College Station? Iya. Kan dia dikubur di sini kan? Oh, dikuburnya di sini di juga sini ya. ya. Waktu dia dibawa dari Houston masuk ke College Station itu pakai lokomotif, ingat ya? Dia Oh pakai iya, kereta betul, kan? betul. Nah, kepala lokomotifnya itu katanya waktu aku terakhir ke George Bush Library setahun lalu, kita tanya sama pegawainya di sana, we got the locomotive. Jadi lokomotif itu bakal untuk Oke. George Bush Library, tapi dia bilang lagi disiapin untuk dipindahin dari sekarang nggak tahu ada di mana. Kalau nggak salah sekarang ada di UP. Oh, UUP, Union Pacific. Ya. Oke, itu salah satu provider kereta api di Amerika. Ya nanti katanya mau dipindahin ke sini, tapi belum tahu kapan. But sudah pasti George Bush Library yang dapat. Oke. Itu bakal masuk museum di sini. Dan Texas A&M ini selalu ada istilah-istilah yang kita selalu bertanya-tanya apa itu. Salah satunya adalah kenapa dia dipanggil Aggies? Egis, itu juga orang banyak yang nanya Egis. Kalau kayaknya sih datangnya itu dari agriculture deh. Karena Jadi, kan Texas A&M itu asal muasal. Nah orang juga nanya kenapa Texas A&M? Orang kadang-kadang kan, itu pakainya di A&M itu kalau lihat semua tuh tulisannya ATM. ATM. Ya ATM. Saya siapa ya datang? Dia bilang saya bingung lihat anak-anak studi di sini semua pakai kaos ATM. Saya pikir apa dapat kaos pembagian dari ATM, bah. Ternyata Texas A&M Agriculture and Mechanical. Agriculture dan mechanical. AGS itu pendekan dari agriculture. Jadi Jadi- semua student Texas A&M namanya AG. Aggie. Jadi dan sekali lagi ada istilah once an Aggie is always an Always Aggie. an AG. So no matter where you go, once you went to A&M, you will always be an AG. Jadi connection antara alumni dengan kampus itu sampai sekarang sebenarnya cukup bagus Kuat, ya. ya. Kuat ya. Kalau aku dengar A&M salah satu kampus yang paling kuat tradisinya dan paling kuat persatuan alumni. Oke. Jadi ada aku pernah ketemu orang A&M dia lulusan yang angkatan lebih tua lagi, dia bilang istilahnya beginilah kurang lebih, if you're in trouble just find another Egy. Oh, oke. They will help you out. Something kayak gitulah istilahnya. Sama Saking kuatnya itu. Dan akhirnya Irene ini selesai dan wisuda. Apa sih artinya wisuda buat Irene? Wisuda dari Texas A&M. wisuda buat Texas A&M sebenarnya ya besar lah kak. I finally finished my school. Ya. Perjuanganku tidak sia-sia. Walaupun dengan berat, dengan segala air mata, menangis, saya ingin pulang, saya capek tinggal di sini. Pokoknya aku nggak happy, but then again, begitu wisuda is like a big accomplishment. Meskipun aku ended up tidak bekerja di field Oke. dan Belum ya. belum. Oke. Dan apakah aku akan kembali? Belum Saya tahu juga belum tahu. Tapi kadang aku sedih gitu, maksudnya waktu SMA kan kayaknya aku menggebu-gebu gitu, aku mau ke sekolah di psikologi, aku pengen kerja Idealis. idealis kan. Mungkin karena aku lihat beberapa orang, salah satunya kita Tante Cici kan dulu Oke. juga psikolog. Ya Tante Cici Ada kalau nonton. hai, Tante apa kabar? Terus ada
something lah, ada sesuatu yang kayaknya oh ya Membuat I think aku drive. pengen jadi psikologi, aku pengen masuk ke psikologi. Cuma ya jalan hidup ternyata tidak ke sana, meskipun berat, sedih dengan segala macam permasalahannya. Tapi ya aku berusaha melihat gini aja Kak, semua kesusahan, kesedihan dan impian yang tidak tercapai itu hanya segini dari gambar hidup yang segini. Yang Aku sebenarnya- hanya melihat segini, sementara Tuhan melihat Ada yang lebih big besar picture. lagi. Ya, kalau mungkin pada saat itu aku ngikutin kata hati atau aku milih, aku berkeras, aku nggak mau di ENM, aku nggak mau, aku mau pulang atau aku dikirim sekolah ke tempat lain, maybe we're not gonna sit here. Our path will not cross in Texas. Dan Kayak kata Mami Novi bilang, rezeki tidak pernah tertukar. tidak pernah tertukar. Jadi ya mungkin tidak seperti yang aku mau, tapi ya rezekiku mungkin di sini, dan jalan hidup yang aku jalani ini mungkin bukan hanya untuk aku, tapi untuk orang-orang di sekitar aku juga. Everything happen for a reason. Oke. Kayak teman aku bilang, sama aja kayak kamu lihat Sulaman, kalau kamu balik Sulaman itu amburadul kan menang. Tapi pada saat kamu balik Sulamannya dan kamu lihat picture-nya, itu kan bagus. Oh. Aku duduk di sini juga, kalau aku lihat ke belakang kenapa, tapi pada saat aku lihat sekarang, ini kenapa-napa salah satunya. Dan sambil ngobrol-ngobrol, sebenarnya kita juga ngeliat Airin tuh punya cincin ya. Itu Ya. cincin apa ya? Egi ring, karena Egi ring. semua Egi pasti akan punya cincin. Itu semua Itu kebanggaan. kampus atau memang Texas A&M College Station kayaknya. Oh, Aku iya? nggak tahu kampus Oh, A&M yang oke, lain, tapi oke. A&M College Station sama A&M Qatar yang aku tahu mereka pakai cincin. jadi setiap semua mungkin sampai sekarang ya, semua alumninya ya, Pasti punya begitu cincin. lulus itu bukan beli ya? Beli, Oh, tapi beli. Beli tetap. Tapi hanya jadi kita baru bisa pesan cincin ini kalau sudah certain credit hour. Jadi kalau SKS-nya udah komplit sampai segini, baru boleh pesan cincin. Jadi kalau misalnya nggak ada yang cincinnya bagus, gue mau beli ya, Oh, nggak bisa ya? nggak bisa. Kalau SKS-nya segini, baru boleh pesan cincin. Jadi kalau waktu student begitu dapat cincin itu udah kayak bangga gitu. Oh, I got my ring. Karena itu berarti you've been through all the pain, the tears, Oke. dari freshman year sampai the day you got your ring, hanya sedikit lagi sampai kamu lulus. Jadi Oke. biasanya beberapa orang suka acara buat dapet cincinnya. Kalau yang masih underage biasanya suka cincinnya ini, bilangnya Dunking. Oke. masukin ke dalam gelas bir, Oh, minum sampai oke. habis, tangkap cincinnya tuh terlilit gitu ya. Tapi kalau yang underage macam-macam, ada yang taruh di es krim, tapi Oh. makannya tuh harus cepat gitu biar dapat cincin. Oke. Jadi kalau misalnya kita di mana-mana lah, di pesawat, di kota lain, di negara lain, kalau kita lihat orang pakai cincin ini, kita udah tahu, oke, kamu Egi ya. Oh, oke. Jadi ada koneksi. Ada koneksi. Karena kan tadi alumni kan sesama Egi Iya. tuh yang benar-benar solid. Oke. Jadi Airin udah mulai di Texas A&M, kuliah, terus mendapatkan gelar, dapat cincin, Cincin. terus harus meninggalkan college station. Itu gimana perasaan? College station is always home away from home. Jadi no matter what, aku tetap I have a piece of my heart in college station. Jadi aku nggak bisa meninggalkan college station. I think hidup college station ini punya cerita sendiri dalam perjalanan kehidupan aku. Jadi ya tetap college station akan selalu menjadi rumah kedua. Jadi biasanya kalau bilang mau ke college station nggak bilang college station, pasti apalagi mami sama papi kalau datang ke sini selalu bilang pulang ke KCS yuk, selalu pulang padahal rumah di Jakarta. Even Aldin udah sampai di New York masih yang waduh pas tahu mau college station nggak, jangan lupa ya papi, jangan lupa ya kirim foto di college station. Padahal selama saya sekolah di college station mereka selalu bolak-balik ke sini foto-foto di semua sudut kota ini. Tapi tetap nggak Kalau bisa hilang college ya. station, kalau ke Houston, karena aku udah nggak di Houston lagi kan, nggak di college station lagi, tapi kalau mereka lagi datang lihat aku di Houston harus yang yuk kita ke college station. Oke. Nggak tahu Egi yang lain bagaimana, masih rindu ke college station, kota yang kecil tapi indah ini? Jadi kalau masih kangen-kangen atau punya
memori nostalgic ke masa lalu, kalian bisa isi di komen-komen. Di komen. Jadi sesama Egis Ya, lainnya kita bisa berbagi apa dan cerita. bisa terkonek antara satu ya for the all time sake. Ya, apa cerita, apa yang seneng dari Kali Station, apa yang nggak disenengin dari Kali Station, apa cerita lucunya di ANM, dan apa yang membuat menderita di ANM. Tulis di komen, nanti kita baca. Jadi seperti ceritanya Irene keluar dari College Station, sepertinya juga sudah waktunya untuk kita keluar juga dari College Station, kembali ke Houston. Untuk Irene, terima kasih banyak Makasih. udah mau ngajak kita ngobrol-ngobrol dan bikin tour di, Ya, di- tour di- di di- ini kampus ini luar biasa ya. Insya Allah kalau memang ini jadi mungkin suatu saat siapa tahu anak kita bisa sekolah di sini. Amin. Nah, mungkin ini akan menjadi salah satu bagian dari sejarah kita di Ya, Amerika. masa depan. Untuk Irene juga, Irene punya Instagram ya Irene ya. Ya, Kalau yang mau follow, ada Irene punya small business, namanya apa Irene? nonain keke. No9 KK, bisa di follow. Tapi untuk sementara produk-produknya hanya didistribusi di Amerika Serikat saja. Demikian untuk ngobrol santai hari ini. Untuk teman-teman, jika ada masukan atau komentar, silakan ditulis di kolom komentar, dan juga subscribe dan berikan kita input yang konstruktif supaya channel Bapak Zaman Now ini menjadi lebih baik ke depan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Giga.